akhir zaman yang tidak ada lagi nabi sesudahnya yang menyelamatkan manusia dari dunia sampai ke akhirat, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang berbahagia, adapun Ustaz yang akan memberikan kajian pada subuh ini insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Abu Hasan Abu Haris insyaallah. Maaf. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara kita dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil masyariq wal magharib, falikil habbi wan nawa, badi'is samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kalimat pujian yang hendaknya senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kondisi dan keadaan yang Allah tetapkan kepada kita semuanya. Dan tentu kondisi kita di pagi hari ini semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kekuatan menunaikan kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu kewajiban kita subuh hari ini sudah kita tunaikan, salat subuh secara berjamaah di masjid yang tercinta ini, di rumah Allah yang mulia ini. Lalu kita kembali duduk menunggu waktu syuruk. Maka ini adalah salah satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pertemuan kita ini pertemuan entah yang keberapa kalinya, karena sudah beberapa kali saya di sini duduk berbagi ilmu dengan jamaah semuanya. Hari ini kita berada di tanggal 11 Muharram, masih berada di bulan haram, bulan yang kata Rasulullah, hanya bulan yang dijelaskan para ulama seperti Imam Nukathir ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 36. Bulan haram itu bulan yang dilipat gandakan amal-amal soleh. Maka apapun amal soleh kita, Allah lipat gandakan pahalanya. Sebagaimana dosa pun dilipat gandakan, maksiat dosa dilipat gandakan dosanya. Maka semoga hadirnya kita di tempat ini menjadi salah satu amal saleh yang Allah lipat gandakan pahalanya. Baiklah, ma'asyiral muslimin muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang salat. Salat adalah rukun Islam yang setiap orang yang mengaku muslim maka ada kewajiban salat yang harus ditunaikannya. Dan kewajiban itu 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam pun itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ketika Rasulullah Mi'raj diangkat ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, awal pertama kali Allah membebankan 50 kali. Lalu ketika turun ke langit Nabi berikutnya bertemu dengan Nabi Musa, diberi saran oleh Nabi Musa agar Rasulullah meminta keringanan menjadi 5, terus diminta akhirnya menjadi 5 kali. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau 50 kali sehari semalam kita sholat, tidak sempat lagi kita buka handphone kita, tidak sempat lagi tertawa sendiri dengan kawan-kawan chatting di handphone kita. 5 kali saja sehari semalam
sudah terasa berat. Bahkan tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang masih lalai terhadap salat ini. Padahal itu kewajiban seorang muslim dan muslimah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun melalui nabinya menyampaikan kabar gembira. Kelalaian yang dilakukan oleh seorang hamba, kekurangan yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam kewajiban salatnya, Allah berikan cara lain untuk menutupi kekurangan tersebut, yaitu dengan memperbanyak salat-salat sunnah. Di dalam hadis sahih, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat tersebut, di antara amal-amal solehnya adalah salatnya. Salat yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba. Lalu kata Rasulullah, "Fa in salahat," jika salatnya betul, faqad aflaha wa anjah, maka sungguh dia beruntung dan sungguh dia telah berhasil. Wa in fasada faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya rusak, baik itu dalam melaksanakan dalam waktunya atau ketika melaksanakan tidak sempurna, masih banyak kekurangannya. Apa kata Rasulullah? Khaba wa khasir. Dia kecewa dan dia merugi. Dia akan mendapatkan kecewaan dan dia akan merugi. Lalu kata Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Fa in taqasa min faridatihi syai'," maka jika terdapat kekurangan dari salat-salat fardunya, qala Rabbu azza wa jalla, Allah azza wa jalla pun memerintahkan pada malaikat seraya mengucapkan, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu'in." Lihatlah apakah hambaku itu ada pahala salat-salat sunnahnya. Fa yukammalu biha man taqasa minal fariḍah, maka disempurnakan dengan salat-salat sunnahnya kekurangan salat fardunya. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan ternyata salah satu manfaat salat-salat sunnah itu, Bapak Ibu semuanya, sebagai penyempurna, penutup kekurangan yang ada di dalam salat fardu. Jadi ternyata tidak bisa dianggap sepele. Karena tidak seorang pun di antara kita yang salat fardunya yang bisa menjamin salat fardunya akan 100% pahala sempurna. Contoh saja kita yang pagi hari ini salat berjamaah di masjid dengan imam yang sama, bahkan sebagian kita berdiri di shaf yang sama, yang di shaf terdepan, shaf kedua dan seterusnya. Apakah pahalanya sama? Tidak sama, akan berbeda. Bahkan janji Allah melalui lisan Nabi yang sholat berjamaah di masjid itu 27 rakaat, 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Itu belum tentu semua orang mendapatkan yang sama, karena berbeda kekhusyuannya. Kemudian juga ketika melaksanakan sholat berbeda posisi, yang di shaf terdepan jauh lebih utama daripada shaf berikutnya, dan itu seterusnya bagi laki-laki. Maka berbeda pahala yang didapatkan. Itu dari satu sisi saja, belum yang lain-lain. Belum lagi ketika melakukan gerakan-gerakan sholat, ada yang melakukan dengan penuh kekhusyuan dan sempurna dilakukan, ada yang memang asal-asalan, yang penting sholat saja. Ini menunjukkan beberapa sisi pertanda sholat itu belum tentu sempurna. Bagaimana menutupi kekurangan yang Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita. Allah perintahkan kepada para malaikat, lihat kepada amal salat sunnah hamba itu. Kemudian sempurnakan kekurangan yang ada pada salat fardunya. Lalu kata Allah atau kata Rasulullah di akhir hadis, "Tsumma yakunu sa'iru amali 'ala dzalik." Kemudian seperti itulah semua amal-amalnya. Makanya kalau kita perhatikan, semua ibadah-ibadah fardu itu
ada ibadah sunnah pengiringnya. Salat fardu ada salat sunnahnya. Puasa fardu, puasa Ramadan ada puasa sunnahnya yang juga berfungsi menutupi kekurangan yang ada pada puasa fardu. Zakat yang wajib, zakat mal, zakat fitrah, ada sedekah sunnahnya, itu menutup kekurangannya. Haji yang wajib ada yang sunnahnya, ada umrah juga yang sunnah, itu menutup kekurangan yang ada pada ibadah-ibadah yang wajib. Maka di antara salah satu salat sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah ada salat duha. Salat duha, kalau kita baca hadis Rasulullah, maka banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan keutamaan yang luar biasa yang ada pada salat duha. Selainnya sebagai pelengkap salat wajib yang kurang, maka Allah juga menetapkan beberapa keutamaannya. Di antara hadis yang menunjukkan begitu besarnya kedudukan salat duha ini, hadis yang dari sini para ulama mengambil kesimpulan hukum bahwa salat duha itu sunnah muakkadah. Jadi di dalam hukum ada wajib, lebih rendah dari wajib, sunnah muakkadah. Fardu atau wajib, kemudian sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an." Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa sering melakukan salat duha sebanyak 4 rakaat. Wa yazidu masyaallah, dan kadang-kadang dia lebih laksanakan lebih dari 4 rakaat sesuai dengan yang Allah kehendaki kepadanya. Apa maksudnya? Sesuai dengan kesanggupannya atau moodnya hari itu. Karena Nabi juga manusia sama seperti kita. Kadang-kadang dia tunaikan salat duha 2 rakaat, kadang 4 rakaat, pernah 10 rakaat, ketika pernah 8 rakaat, ketika pernah keluar kota Mekah, beliau salat 4 rakaat. Ini menunjukkan luar biasa Rasulullah itu. Walaupun sudah dijamin ampunan semua dosa-dosanya, dijamin masuk surga, tapi sholat sunat pun tidak pernah beliau tinggalkan, termasuk sholat duha. Aisyah, salah seorang istri beliau, mengatakan Rasulullah sering menunaikan sholat duha sebanyak 4 rakaat, bahkan kadang-kadang lebih. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Berkata Syekh Ibnu Baz dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Baz, kata beliau, salatul duha sunnatun muakkadah. Salat duha itu hukumnya sunnah muakkadah. Fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan memerintahkan atau mengajak sahabat-sahabatnya untuk juga melakukannya. Ini menunjukkan sunnah yang sangat ditekankan. Tidak hanya di sini saja. Ada sunnah beliau yang beliau kerjakan, tapi beliau tidak terlalu menekankan kepada para sahabat. Tapi salat duha beliau laksanakan dan beliau ajak sahabat atau beliau tekankan, beliau anjurkan sahabat untuk menunaikannya. Kemudian juga di antara hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan keutamaan salat duha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Bangun di pagi hari, atas setiap persendian tubuh salah seorang di antara kalian itu ada sedekahnya yang harus ditunaikan. Lalu kata Rasulullah, "Fa kullu tasbihatin sadaqah." Maka setiap ucapan tasbih subhanallah, wa kullu tasbihah, setiap ucapan subhanallah itu bernilai 1 sedekah. Maka yang setelah salat tadi berzikir setelah salat subhanallah 33 kali mendapatkan senilai sedekah sebanyak 33 kali sedekah. Itu luar biasa, sederhana amalannya tapi besar pahalanya. Kata Rasulullah, setiap pagi seluruh persendian anggota tubuh manusia ada sedekahnya. Salah satunya cara mendapatkannya dengan ucapan subhanallah, itu bernilai sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap ucapan alhamdulillah itu bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap ucapan Allahu Akbar itu bernilai sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amrun bil ma'ruf shadaqah,
mengajak kepada yang baik, sedekah. Yang subuh hari tadi bangun lebih dulu di rumah, lalu bangunkan keluarganya, ajak menunaikan salat subuh, itu bernilai sedekah. Dan itu mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang baik. Seorang kepala rumah tangga bangun lebih dulu, bangunkan istrinya, bangunkan anak-anaknya, ajak tunaikan salat, sedekah. Atau seorang istri yang lebih dahulu bangunkan suami, bangunkan anak-anak, ingatkan agar menunaikan salat subuh pada waktunya. Nah, itu semuanya bernilai sedekah. Begitu juga kata Rasulullah, wa nahyin 'anil munkari sadaqah. Dan melarang dari yang munkar juga sedekah. Lalu di akhir hadisnya kata Rasulullah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan cukup atau menyamai itu 2 rakaat yang ditunaikan di waktu duha. Nah, ini salah satu hadis yang dari sini para ulama mengambil kesimpulan hukum sholat duha itu boleh 2 rakaat. Itu minimal ditunaikan dengan 2 rakaat. Salah satunya hadis riwayat Muslim. Rasul mengatakan sholat duha 2 rakaat itu bernilai dengan sedekah untuk seluruh persendian tubuh kita. Sholat duha 2 rakaat itu menyamai nilai sedekah untuk seluruh persendian tubuh kita. Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, wa fihi dalilun ala idami fadlid duha wa kabiri mawqi'iha. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil menunjukkan besarnya keutamaan salat duha dan besarnya kedudukannya.